Halo teman-teman semua. Ya, kali ini kita akan melihat tentang Alkitab orang Kristen ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama melihat, nah ini supaya tidak penasaran, boleh kok kita belajar seperti apa, bagaimana, apa isinya yang ada di Alkitab orang Kristen. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang Alkitab dan isinya itu apa saja. Baik teman-teman, di sini saya akan buka Alkitab di Matius. Matius ini adalah perjanjian baru ya, teman-teman ya. Matius ini perjanjian baru. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita akan baca. Kalau kita belajar perjanjian baru Matius itu kan teman-teman pasti sering dengar bahwa ini adalah Injil ya, Matius. Jadi Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, teman-teman bisa lihat yang saya buka ini perjanjian baru. Matius pasal 1. Jadi kalau di Alkitab itu ada kitabnya itu Matius yang ada di yang besar nih di atas. Ini Matius, kitab Injil Matius. Kemudian ada pasal ya. Jadi ada pasal nih, pasal 1. Kemudian nih yang kecil-kecil nih angkanya, nah ini ayat namanya ya. Ayat 1, ayat 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi sekarang ini kita akan belajar tentang silsilah. Teman-teman pasti pernah dengar tentang Yesus Kristus, disebut Tuhan, disebut Nabi ya. Bagi orang Kristen, Yesus itu dia tidak hanya sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan. Nah, tapi untuk kita mengerti, ya kita kan harus belajar. Apapun yang kita lihat tidak hanya tentang kebenaran, tidak hanya tentang pengetahuan. Justru iman percaya kita pun kita harus belajar supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa menghidupi apa yang kita pelajari. Nah, di sini langsung saja kita baca. Silsilah Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus itu lahir ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, kita lihat lagi untuk diperjelas. Kita baca ya. Ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, ini silsilahnya ya. Kemudian Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dan Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Ayat yang kelima, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dan istri Uria. Kemudian
Salomo ya di ayat yang ke-7 ini, Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Nah, kemudian ayat yang ke-8 ya. Nih saya geser lagi biar lebih terang. Ayat yang ke-8, Asa memperanakkan Yosafat. Nah, Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Nah, kemudian ayat yang ke-10, Hizkia memperanakkan Manasye. Nah, ya. Kemudian ayat yang masih di 10, Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. 11, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Di ayat yang ke-12, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Zerubabel. Nah, ini saya geser lagi. Ayat yang ke-13, Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Zadok. Zadok, sebentar, ada undangan ini. Oke. Zadok di ayat yang kemana tadi? Dari 14 ya. Asor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliezer. Eliezer memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Nah, ayat yang ke-16. Kita geser dikit. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Nah, mulai dari sini ya. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, dari sini dia. Di ayat yang ke-17 ini, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, jadi sebelum Yesus lahir, ini ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya, di sini ya. Nah, 14 keturunan dari Daud ini sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berarti ditambah aja 14 tambah 14. Nah, itu ada berapa tuh? 28 keturunan. Yang akhirnya sampai ke di sini Yusuf, suami Maria. Nah, artinya begini teman-teman, artinya untuk kita mengerti silsilah tentang Yesus Kristus, di sini Yesus itu kalau kita bilang manusia ya 100% manusia. Kalau kita bilang dia Tuhan 100% bahkan 1000% dia Tuhan. Nah, jadi biar nanti tidak bingung, kita baca saja ya. Kalau cuma dibahas mungkin teman-teman ada yang mana buktinya kan begitu ya. Nah, kita langsung aja baca. Nanti di kitab Injil ya. Jadi Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ini kita masih di Matius ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti, belum memahami atau mau belajar, nggak masalah, nggak apa-apa. Lebih baik kita belajar dulu
baru kita paham, baru kita bisa mengerti sih kenapa orang Kristen tuh memahaminya Kristus atau Yesus itu adalah Tuhan ya. Nah, sekarang kita lihat di perikop berikutnya yang kedua. Nah, di sini mulai dijelaskan tentang judulnya ya, kelahiran Yesus Kristus. Kita baca ayat yang kelanjutannya 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ini kan dijelaskan. Jadi, Yesus itu dilahirkan bukan karena Yusuf dan Maria itu sudah menikah ya, atau pacaran terus mengandung, bukan. Di sini jelas sekali ayat 18 ya. Saya ulang lagi ya, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ini dijelaskan oleh Injil Matius ya. Pada waktu Maria, ibunya, nya ini N-nya besar, berarti nya ini Yesus ya, bertunangan dengan Yusuf. Nah, saat itu status mereka masih bertunangan. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria itu yang masih tunangan, ya, Maria itu tunangannya Yusuf. Dia itu nanti ada lagi penjelasan di kitab atau di ayat berikutnya yang nanti kita akan jelaskan juga ya. Jadi intinya di sini sebelum dia menikah atau kawin ya, Maria ini mengandung. Jadi isi rahimnya itu diisi oleh buah, yaitu Roh Kudus. Jadi benihnya itu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah Tuhan, Allah ya. Jadi Tuhan itu, kalau kita mau bertanya, kok bisa? Ya itulah, siapa yang bisa mengerti Tuhan itu bisa jadi apa? Justru karena kita tidak paham, itulah kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dibatasi seperti ruangan ya. Tuhan itu maha. Kalau kita bilang maha besar, berarti ya nggak terbatas. Maha itu kan luar biasa ya. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk masuk menjadi benih di dalam kandungan Maria ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah, Yusuf pun saat itu juga malu kok punya tunangan ya, atau mau punya istri, belum resmi kok sudah hamil ya, seperti kita ya di sini Indonesia ya. Kalau seperti itu ya malu, nggak ada laki-laki sekarang mau punya istri tapi lagi mengandung. Itu jarang, 1001 itu ya. Nggak bakal ketemu lelaki seperti itu ya. Tapi pasti ada ya. Dan itu pun biasanya Tuhan pasti udah tetapkan dia menjadi pasangannya. Nah ya, terus kita lanjut ya. Di sini ayat ke-19. Nah, tadi Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Jadi Yusuf itu diam-diam dia mau ceraikan. Di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nah ya, lagi rencana-rencana, mikir-mikir, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, nih ya, malaikat Tuhan langsung kasih tahu dia lewat mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab
anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah ya, itu dari Roh Kudus. Ini malaikat yang ngomong nih, ya. Langsung dikasih tahu. Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan, ini malaikat masih bicara. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia, ya. D-nya besar, dia berarti ini Yesus. Dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari, ya, ini agak kabur. Ini kena stipo kali. Dari dosa mereka. Nah, di sini malaikat Tuhan sudah bilang, dialah, nah jadi dia itu Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. N besar berarti Yesus ya. Ini kenapa dipakai N besar, D-nya besar, dianya besar. Karena Yesus itu kan nama orang ya. Tapi kalau di Alkitab sebagai manusia dan dia juga adalah dari Roh Kudus dan dia adalah Tuhan. Nah nanti itu penjelasannya nanti ya. Kita baca dulu. Ayat ke-22. Hal itu terjadi. Nah kenapa sih kok begitu? Nah ini dijelaskan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan. Ya, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nah, di sini ada nabi yang bernubuat ya. Jadi kitab Injil ini kan perjanjian baru. Kalau teman-teman yang belum paham, Alkitab itu ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Untuk perjanjian lama itu di situ sejarah tentang perjalanan sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Di sana banyak nabi. Jadi kalau mau tahu nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil ya, nabi-nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan ada seorang nabi itu tidak hanya menghidupkan orang mati ya, membangkitkan orang. Bisa turunkan api dari langit itu, nah itu nabi-nabi Tuhan tuh ya. Kalau teman-teman mau tahu, ya nanti ya baca Alkitab ya. Gak usah dengar orang ngomong, baca aja langsung. Semua Alkitab isinya sama. Mau kita di Indonesia, di luar negeri, dimanapun kita berada, isinya sama ya. Nah kita lanjut ya. Kita lanjut ayat ke-23. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah ya, pernah dengar kalau dibilang Immanuel? Nah ya, jadi Immanuel ini bukan nama ya. Immanuel itu artinya Yesus. Ini kan disebut dia ya. Dia ini Yesus. Immanuel itu Yesus itu artinya disertai oleh Allah. Nah, Allah itu Tuhan. Nah, kok ada Yesus? Yesus itu di sini diceritakan dia diutus oleh Tuhan, yang artinya Tuhan sendiri nih turun. Tuhan sendiri turun ke bumi, nggak mungkin Tuhan itu datang langsung karena di perjanjian lama Nabi Tuhan yaitu Musa, waktu Tuhan turun, Musa disuruh naik ke gunung, Tuhan bertemu dengan Musa. Musa itu tidak bisa melihat wajah Tuhan itu seperti apa ya. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bertatap muka dengan manusia. Manusia pun kalau mau lihat Tuhan, waduh seperti kalau contohnya ya teman-teman bisa nggak berhadapan dengan matahari? Ya itu pertanyaannya, bisa nggak? Matahari itu di depan kita, di muka kita langsung, bisa nggak? Itulah Tuhan, yang artinya bukan mataharinya ya. Matahari aja tuh ciptaannya, ya kan? Tadi saya bilang maha kuasa, maha besar. Matahari yang seperti itu ciptaannya. Bagi Tuhan itu matahari itu biasa. Nah, apalagi yang menciptakan.
Waktu itu Musa sampai, Tuhan cukup jauh di sana, jangan dekat-dekat, aku tidak bisa melihat kemuliaan-Mu. Nah itu bisa buta orang tuh kalau lihat muka Tuhan, karena Tuhan tuh adalah di kitab yang nanti di belakang-belakang nanti itu dijelaskan, Tuhan tuh adalah api yang menghanguskan. Nah ya, matahari aja seperti itu, apalagi api yang menghanguskan tuh gimana tuh. Udahlah, pokoknya Tuhan tuh maha besar. Jangan berpikir seperti manusia memikirkan ciptaan-ciptaan manusia. Jangan, manusia tuh bisa menciptakan tetapi tidak bisa seperti Tuhan ya. Jadi jangan coba-coba menyamai seperti Tuhan. Tuhan cuma satu dan Tuhan itu bagi seluruh manusia ya. Cuma cara orang ya bermacam-macam. Kalau kita melihat sejarah, semua orang itu melakukan caranya masing-masing untuk mereka berdoa, mencari Tuhan ya. Ya itu terserah orang caranya bagaimana. Agama pun adalah satu kepercayaan yang dimana di situ ada masing-masing memiliki cara. Tapi tetap Tuhan yang akan menentukan. Jadi bukan setiap agama itu punya Tuhan satu-satu, bukan. Tuhan itu satu. Cuma nama, gelar ya masing-masing agama itu ya terserah mereka masing-masing. Tapi ini sekarang ini kita belajar tentang Alkitab. Jadi kita melihat Kristen mempercayai Tuhan itu seperti apa. Nah ya ini seperti di Injil Matius yang kita baca langsung. Jadi kita lihat langsung kitabnya, nggak usah kata orang, kata si A, si B. Kita lihat aja langsung ya. Nah kita lihat di ayat 23, saya ulang dikit. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, nah ini artinya Immanuel ya, Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu bukan sebuah nama, itu seperti kalau Indonesia itu pepatah gitu ya. Misalnya ya pepatah lah, seperti tong kosong nyaring bunyinya, artinya orang yang, nah jadi seperti itu. Nah tapi kalau di sini Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Jadi Yesus ini, dia ini adalah manusia karena dia sebagai manusia ya. Jadi dia dilahirkan, Tuhan yang menjadi manusia harus dilahirkan oleh manusia supaya apa? Manusia yang pada umumnya manusia ya bisa kenal Tuhan lebih dekat ya. Seperti apa sih Yesus itu yang adalah Tuhan ya. Jadi Yesus itu namanya Tuhan ya. Nanti itu ada di Injil Yohanes tuh. Jadi kita baca dulu dari awal ya. Nah, teman-teman gak usah buru-buru, kita belajar pelan-pelan. Jadi Immanuel artinya dia disertai oleh Allah ya. Ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh. Nah, ini di garis bawahi ya. Tidak bersetubuh artinya saat Maria mengandung benih dari Roh Kudus ya, yang Tuhan kasih tadi. Itu benih Tuhan ya. Roh Kudus itu benih dari Tuhan. Diberikan kepada Maria, jadi karena Maria pun waktu itu ditanya, maukah kamu, bersediakah kamu? Dan dia siap, terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Nah ya itu nanti di Injil yang berikutnya kita bisa dengar pernyataan Maria ya. Waktu dia ditanya bersedia apa enggak. Tapi kita masih baca tentang Matius ya. Nah di sini ayat 25, tetapi ia tidak bersetubuh ya selama Maria mengandung buah benih yang kudus, yaitu dari Roh Kudus yang itu dari Tuhan. Dia tidak bersetubuh
walaupun dia sudah menjadi istrinya Yusuf, dengan ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, inilah pertanyaan kalau teman-teman yang belum paham tentang Yesus itu dari mana sih asalnya, seperti apa sih, bagaimana sih ya. Jadi itu ya, kelahiran Yesus ini diceritakan di Injil, makanya dia disebut Injil. Injil ini adalah tentang kabar baik. Jadi teman-teman kalau baca kitab Injil, itulah kabar baik. Lahirnya seorang manusia yang diberikan oleh Tuhan, benih dari Tuhan yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada Maria supaya dia lahir menjadi manusia. Banyak kan yang bertanya, kok bisa? Nah, kalau nggak bisa ya berarti bukan Tuhan dong namanya. Bagaimana kita bilang Tuhan itu hebat, maha besar, ya, berkuasa, sedangkan Tuhan gak bisa apa-apa. Nah, jadi di sini di Alkitab jelas sekali Tuhan itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia itu terbatas, ya. Manusia terbatas. Jadi jangan coba-coba kita berpikir sebagai manusia dan kita mencoba untuk memikirkan Tuhan itu harus seperti apa, bagaimana. Bahkan terkadang kita mengatur Tuhan ya. Jadi gak bisa. Tuhan itu dia otoritas yang tertinggi. Baik di hidup kita ya, pribadi lepas pribadi, baik secara perorangan ataupun dalam komunitas ya. Kalau di iman Kristen di gereja, ya Tuhan tetap Tuhan, gak bisa diatur. Justru kita yang harus mengikuti bagaimana, apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Ya, nanti banyak sekali ya perintah Tuhan itu apa yang harus kita kerjakan. Ada kok perintah Tuhan. Jadi hidup manusia itu kalau di iman Kristen itu sebenarnya teratur. Ya, teratur, rapi. Bahkan kalau kita ikuti semua yang diperintahkan oleh Tuhan, hidup kita itu menjadi nyaman, aman, gak ada istilahnya yang menjadi hambatan buat kehidupan kita jangka panjang tuh pasti diberkati gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin sudah bergabung bisa di tap nih ya. Ini live-nya biar banyak nih yang like nih ya. Di tap aja ya. Kemudian boleh di-share buat teman-teman yang lain. Nah, kemudian kita teruskan sedikit ya. Ini di pasal, ini baru pasal 1 ya teman-teman ya. Pasal 1 ini sudah luar biasa. Jelas banget nih pasal 1. Ya. Baru pasal 1. Ini kalau dibuka ke pasal berikutnya sangat jelas banget ya teman-teman ya. Jadi kelahiran Yesus itu seperti apa? Dari mana sih asal usul Yesus itu? Nah, teman-teman itu bisa komen-komen nanti ya. Ya baca aja di Injil sini itu jelas banget ya. Kelahiran Yesus Kristus. Jadi mulai dari silsilahnya ya. Silsilahnya aja itu dari Bapak Abraham ya sampai bapaknya secara manusia yaitu Yusuf
itu ada 28 keturunan ya. Jadi berapa lama tuh? Luar biasa ya. Di sini diterangkan di Alkitab ini siapa aja sampai lahirnya Yesus tuh siapa aja keturunan. Ini sudah ada di sini. Biasanya orang khususnya ya, kita kan harus tahu juga bahwa bangsa yang pertama itu ya mau tidak mau kita harus mengakui lah siapa bangsa pertama yang Tuhan pilih ya. Yaitu bangsa yang ada di Timur Tengah sana tuh, bangsa Israel. Itu ya bangsa yang pertama loh. Mau percaya nggak percaya ya sejarahnya ada. Bahkan saudara kita juga ya dari sana juga. Cuma kembali lagi ya itulah. Namanya sebuah kepercayaan, akhirnya pada perjalanannya setiap manusia itu kan memilih jalannya masing-masing. Ada yang lurus, tetap lurus, ada yang belok-belok, ya itu sesuai selera. Tetapi yang harus kita tahu bahwa kebenaran tetap kebenaran. Bagaimanapun diubah, dibalik-balik, nggak bisa, karena di situ kebenaran itu ada Tuhan yang berkuasa. Manusia itu nggak bisa mau rubah-rubah. Sekali Tuhan berfirman aja, waduh itu bisa goyang tuh pulau tuh. Itu kalau Tuhan yang bicara. Mungkin teman-teman tahu ya tentang alam. Kalau sekali digoncang sama gempa aja sudah seperti itu. Apalagi Tuhan kalau mau membuat sesuatu yang istilahnya menggantikan sesuatu, wah cara Tuhan tuh tidak bisa diukur oleh ukuran manusia. Tapi percayalah bahwa apa yang kita pelajari semuanya itu ada buktinya ya. Hari ini kita udah buka Injil Matius, ini baru pasal 1 teman-teman. Ini live-nya tertulis 30 menit. Bisa ditambah apa enggak ini saya belum tahu teman-teman. Ini soalnya baru dicoba pertama, takutnya nanti enggak selesai. Tapi saya coba ya, kita lihat saja apakah bisa nanti 30 menit. Teman-teman mungkin yang paham, ini dibatasi 30 menit nih habis sendiri apa nanti bisa perpanjang ya. Ya maaf ya teman-teman ya, karena kurang paham sih. Ya, ini karena belajar, saya juga belajar tentang live ya di TikTok. Apalagi hal-hal yang kita belum paham. Semua itu kita harus pelajari dan jangan lupa. Kalau kita memang tidak paham, ya kita pelajari, kita mengerti. Kalau bertanya sama orang tuh ya 50-50 ya. Ada yang kasih tahu benar, ada yang malah menjerumuskan. Nah lebih baik kita lihat sendiri langsung. Seperti apa sih? Kita sekarang buka kitabnya dan ini udah terbukti. Ya, nah kita lanjut aja ya. Kita lihat. Nanti kalau mati, ya teman-teman mohon maaf ya. Ini soalnya baru belajar. Supaya nggak penasaran, kita lanjut aja deh. Ini satu pasal aja nggak cukup nih. Ya, kurang. Karena apa? Karena isinya luar biasa ya teman-teman ya. Kita ini membahas bukan hanya sebuah buku atau kitab, tapi kita ini mempelajari tentang Tuhan loh. Ya teman-teman ya. Kita mempelajari Tuhan. Kok bisa jadi manusia? Nah ini ya, tadi udah di pasal 1 dari silsilahnya. Kemudian dia lahir seperti apa prosesnya. Nah
Oke, kita lihat lagi pasal kedua. Kita lanjut aja teman-teman. Nanti kalau kurang waktunya ya mohon dimaafkan. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di waktu berikutnya. Oke, kita lanjut saja. Pasal kedua ya, karena ini eman ini gak dilanjut. Pasal kedua ya, teman-teman bisa lihat nih. Orang-orang Majus dari timur. Nah, ini ada perikop orang-orang Majus. Siapa orang-orang Majus ini? Nah, kita harus tahu juga siapa sih. Kita baca aja. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, yaitu zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ya dari timur tuh ke Yerusalem. Ayat kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia? D-nya besar, ini berarti Yesus, Raja orang Yahudi, ya. Jadi Yesus ini dibilang Raja orang Yahudi ya, karena keturunannya. Yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya. Nah, bintangnya, jadinya besar nih bintang yang mengarahkan ke tempat lahirnya Yesus tadi ya. Di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, jadi orang Majus ini dia bisa melihat bintang ya dan mengarahkan dia ke sana. Nah, kita lihat lagi ayat ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Oh, itu kayak, loh, siapa itu ya? Yesus itu siapa? Ada bayi lahir, katanya itu nanti jadi raja ganti saya. Nah ya, zaman dulu kan masih sistem kerajaannya. Di ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias. Nah, kita lanjut ayat berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya, akan dilahirkan. Kemudian ayat kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-6. Nah, jadi ini ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi nabi-nabi yang dulu di perjanjian lama itu ya, itu sudah bernubuat tentang itu. Nah, sekarang ini digenapi di perjanjian baru. Ya, disebut perjanjian baru karena mulai kelahiran Yesus ya. Jadi itu Injil. Injil itu adalah kabar baik ya, teman-teman ya. Kabar baik untuk keselamatan. Nah, itu iman percaya Kristen ya. Ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, ini nubuatannya. Ku ini ku Tuhan ya. Jadi Bethlehem itu tanah Yehuda. Itu kalau di sana ya diterangkan ya, itu di Israel tuh ada sebuah tempat yang bernama Bethlehem, tanah Yehuda. Itu tempatnya istilahnya kalau kita ngomong Indonesia itu satu daerah yang mungkin tidak semua orang tahu karena desa kecil. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi bayangkan seperti itu. Sebuah tempat kecil, desa, dusun, tidak semua orang tahu. Kecuali kalau sekarang ada viral-viral, nah baru tuh tahu ya. Nah, jadi di sini Tuhan lahir di tempat yang nggak terkenal itu ya. Dia akan menjadi pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, inilah asal muasal
bangsa ini dibilang umatku Israel itu artinya umat pilihan Tuhan. Nah ini diperjelas lagi. Jadi di perjalanan bangsa Israel itu nanti ada di perjanjian lama ya. Kalau dibilang di kitab tuh terbagi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita lanjut saja. Ayat ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes ini raja tadi, memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana. Jadi bila mana itu seperti kapan, nanti kalau bintang itu nampak ya. Jadi bila mana itu nanti atau kalau kapanpun bintang itu nampak ya. Ayat ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Jadi Yesus itu disuruh coba cari tahu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, ya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, jadi Herodes bilang, nanti kalau ketemu kamu kasih tahu saya gitu ya. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka orang Majus, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Nah, jadi tiba-tiba bintang yang mereka ikuti itu berhenti di atas mereka ya, di satu tempat di mana anak itu berada. Nah, saat orang Majus itu mengikuti, dia ikuti bintang. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, jadi di sini teman-teman, orang Majus itu adalah orang di mana mereka itu dipimpin oleh sebuah bintang ya, bintang timur. Dibilang bintang timur karena dari timur mereka, yang menuntun mereka bahwa ini loh ada kelahiran, dan ini bukan anak sembarangan, tapi ini adalah Yesus ya. Nah, kemudian kelahiran Yesus ini ya, teman-teman harus tahu, inilah yang disebut kabar baik ya, kabar baik. Nanti semakin kita mempelajari, teman-teman akan mengerti kenapa dibilang kabar baik ya. Kenapa? Yaitu karena yaitu tadi, Yesus itu seperti apa, kita kan mau tahu kan. Jadi jangan mempercayai hal-hal yang kita belum tahu. Jangan cuma mendengar terus kita bilang, itu namanya gosip atau hoax ya. Jadi kita belajar langsung di sumbernya, langsung kitab yang kita pelajari. Ini sudah ada sebelum kita tidak ada, sebelum kita lahir ini sudah ada ya. Jadi nanti kita lanjutin aja sampai selesai pasal kedua ya teman-teman ya, supaya komplit. Jadi kita sampai pasal 2 ini kita habisin ya. Masih ada 2 perikopnya, menyingkir sama kembali ke Mesir, dari Mesir. Nah, kita lanjut dulu sedikit lagi. Ada 3 nih perikop. Di ayat yang ke-13 ya, teman-teman bisa lihat. Ini perikopnya penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku, nih ya,
Ini dikasih tahu malaikat Tuhan, berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia, ya. Jadi ini gempar nih daerah situ, ya. Herodes ngamuk karena orang Majus nggak lewat jalan yang tadi, nggak mau ngasih tahu raja. Ayat ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, ya. Jadi dia lari ke Mesir, ya. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Jadi Herodes sampai mati, ya, dia di sana. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku, ya. Mantap ya teman-teman, ya. Kalau dengar ini bukan hanya cerita, tapi ini benar-benar terjadi ya teman-teman, ya. Kita ini mempelajari Tuhan loh teman-teman. Jadi harus cermat, ya. Kemudian di perikop berikut, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Nah, ini hasilnya nih. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh apa? Membunuh. Loh, ya, marah ya. Loh, raja marah tuh enak aja dia ngomong. Bunuh semua lah, ya. Seperti itu ya teman-teman, ya. Kisah dulu tuh juga sadis. Ini zaman Yesus nih. Membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi di Bethlehem sama sekitar daerah itu semua anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, ini nubuatan Nabi Yeremia. Itu ada di Perjanjian Lama, ya. Kitab Yeremia. Nah, kita baca ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ya, seorang bernama Rahel di kota desa Rama sedih, anaknya sudah dibunuh sama pasukan Herodes. Kemudian kita lihat, ya. Di ayat 19 ini perikopnya kembali dari Mesir. Oke, kita lanjut. Jadi kita sampai sini aja nanti ya teman-teman, ya. Sampai jadi 2 pasal aja. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi di Mesir, katanya. Ini malaikat Tuhan datang lagi pada Yusuf tapi lewat mimpi. Ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu, A-nya besar, ya. Anak itu berarti Yesus, serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Oh, dikasih tahu Herodes sudah mati, kamu kembali lagi sana, ya. 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya. Nah, yang ganti itu ternyata anaknya Herodes, namanya Arkelaus ayahnya. Nah, dan terus ia takut ke sana. Jadi Yusuf ini takut, anaknya yang ganti loh, takutnya sama kayak bapaknya, ya. Itu pikirannya Yusuf. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi karena dia takut, akhirnya ya udah kamu ke daerah Galilea sana. 23. Setibanya, ini kita baca ayat terakhir ya teman-teman, ya. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi ada kota nama Nazaret, ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, itulah kisah silsilah kelahiran sampai Yesus itu beserta orang tuanya, ya, sampai mengungsi. Jadi Yesus, ya, sekali lagi teman-teman, Yesus sebagai manusia. Tetapi nama Yesus itu bukan nama sembarangan, bukan nama manusia, itu nama Tuhan.
nama di atas segala nama. Makanya di kitab lain tuh nanti ya, pasti teman-teman akan baca. Pasti kita bahas. Nah, jadi kitab yang lain nanti kalau kita baca berikut-berikutnya, nama Yesus itu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Artinya kalau kita bilang Indonesia, tidak ada nama di satu pun di Indonesia, bahkan di dunia ini yang hebat seperti nama Yesus. Teman-teman yang memiliki iman yang kuat ya, yang bagus, pasti yakin kalau doa atas nama Yesus, masalahmu pasti Tuhan campur tangan ya. Selesai, tidak selesai, pasti Tuhan kasih jalan. Yang artinya sekalipun masalah tetap ada, pasti jalan Tuhan itu luar biasa. Kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita ke depan. Yang pasti percayalah, pada saat kamu mengalami satu masalah, pakailah nama Yesus. Itu adalah nama Tuhan ya. Nama yang tidak bisa dibanding-bandingke ya, seperti lagu. Ojo dibanding-bandingke. Sekalipun daerah-daerah Amerika Latin mana ya pakai nama Yesus ya. Ya itu nama dia sebagai manusia biasa. Seharusnya nggak boleh, tapi mungkin karena orang tuanya membanggakan Tuhan atau dia benar-benar anaknya pengen seperti bagaimana Tuhan menolong atau menyertai hidup anak-anaknya, jadi dikasih nama Yesus ya. Tapi tidak masalah ya, yang pasti nama Yesus itu bukan orangnya ya, karena Yesus itu adalah Tuhan. Jadi predikat itu bukan sembarang orang pakai ya. Semua boleh pakai, tapi tidak semua bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang Tuhan kerjakan ya. Jadi kalau kita mengalami satu hal ya, saat mungkin siang hari ini ya, jam mau 1:30 ya, kalau teman-teman mengalami hal yang saat ini dirasa buntu lah, pikiran buntu atau tertekan ya, dikatai apalah ya, seperti kapan hari itu, kalau saya mau saksikan ya, saya pun sedih karena istri saya tuh juga mengalami hal yang tidak menyenangkan lah ya. Ya mungkin nanti ya lain waktu saya bagikan ceritanya. Jadi kita percaya bahwa semua masalah itu buat kita sepertinya menyakitkan, menyedihkan, tetapi bagi Tuhan bisa rubah. Dengan datangnya masalah, berkat pun akan Tuhan kirimkan. Justru melalui masalah itu Tuhan ubah yang tidak baik, Tuhan jadikan baik ya. Intinya kita percaya bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan kita luar biasa. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau mau komen, silakan ya komen-komen di sini boleh ya. Nanti teman-teman kita lanjutkan di waktu yang berikutnya. Jadi siang hari ini kita akhiri dulu aja ya teman-teman ya. Sepertinya kita sudah hampir 1 jam nih, atau sudah 1 jam nih ya. Saya enggak memperhatikan juga nih jam. Tapi percayalah teman-teman, semuanya yang baik kita harus tahu yang baik, yang benar kita harus tahu yang benar. Supaya apa? Kita bisa melihat ada perbedaan ya. Oke teman-teman, terima kasih buat siang hari ini yang sudah bergabung ya. Di sini saya lihat nih ada siapa aja nih namanya ya. Maaf ya teman-teman ya. Saya ini ada Yulia, Utari, Vivi, Argariasiaan, Andin, Hairul ya. Ada Lukas juga ya.
Ini Lukas kan nama Injil juga ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi siang hari ini kita akhiri dulu teman-teman. Tetap semangat. Yang bekerja silakan kembali bekerja. Yang bikin konten silakan bekerja bikin konten. Jadi saya akhiri dulu teman-teman. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. In the name of Jesus Christ. Haleluya. Amin. Saya akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih.